yang Anda katakan sistematis tadi. Yang ketiga, pembuktian kebenaran, artinya diakui kebenaran. Nanti di sini dirubah saja sifatnya universal. Dan pembuktian kebenaran sini. Kan kebenaran kan berarti berlaku umum, toh? Diakui kebenarannya. Nah, gitu loh. Berarti sifatnya universal. Masih satu lagi, apa kira-kira? Satu lagi. Sistematis sudah. Pengetahuan sudah. Kebenaran umum sudah. Pembuktian kebenaran. Ketiga. Keempat apa? Satu lagi. Itu aja dulu. Empat komponen saja. Nggak apa-apa. Satu lagi apa? Bersifat rasional, Pak. Nah, rasional itu bahasa lainnya apa dalam metodologi? Rasional itu dalam metodologi apa? Dalam penelitian lah, lebih konkretnya lagi. Apa itu rasional di sini? Satu ini udah kena ini udah langsung kita rangkai. Kayak merangkai bunga. Masuk gitu. akal, Pak. Ya, masuk akal. Apa istilah dalam metodologi kalau masuk akal itu? Ya. Logis. Berdasarkan logika. Apa? Halo? Logis. Logis. Apa? Enggak. Halo? Logis, Pak. Ya. Apa? Logis. Pernyataan, Pak. Halo? Tadi apa tadi itu suaranya kok? Logis ya, logis sudah tadi. Rasional tadi kan, logis itu arahnya ke sana. Dengan akal tadi ya. Apa coba istilah dalam metodologi apa itu? Adanya apa? Tadi pengetahuan sudah, sistem sudah, pembuktian kebenaran sudah, apa? Satu lagi yang Anda katakan logis tadi atau apa tadi? Rasional atau apa tadi itu ya? Bahasa lainnya apa dalam metodologi itu? Objektif, Pak. Objektif itu pembuktian tadi. Ada yang mulai miring. Yang penting ada terinspirasi dari Google itu akan lebih membantu ya. Tapi dinarasikan sendiri. Ayo apa? Hampir. Penalaran, Pak. Ya. Pola pikir. Oh, sudah itu kan tadi logika, pola pikir. Itu. Ayo. Penalaran, Pak. Nah, penalaran itu istilah dalam penelitian apa? Dalam penelitian. Oh, ini kita arahnya ke sana. Analisis. Analisis kan dengan logika atau dengan. Nah, sekarang gini, bukan analisis ya yang kita maksudin, masih saya giring tuh. Analisis. Anda kalau menganalisis dengan apa? Lah ini tak balik ke situ, supaya nanti lebih kena. Anda menganalisis ini tentang waktu bikin skripsi atau apalah terserah. Anda menganalisis itu dengan apa? Dalam metodologi loh, maksud saya. Dengan apa? Yang itu merupakan bagian pokok dalam penelitian. Ini tak putar-putar gini nanti kamu paling, sialan hanya begitu kok pusing ya gitu. Oh, Anda sudah melakukan masalahnya itu. Di balik itu gimana paham nggak itu? Jadi apa? Dalam metodologi namanya apa tadi? Analisis tadi. Atau gini bahasanya. Anda menganalisis dengan apa? Kita aja lah. Biar lebih konkret. Dengan berpikir, Pak. Kok berpikir ya itu. Ini soal metodologi loh ini. Dengan metode atau teori, Pak. Prosedur. Nah, sudah. Jadi
Maka ada namanya metode pengumpulan data, ada metode pengolahan data. Jadi menganalisis itu artinya mengolah. Dengan apa? Ya dengan metode. Nah, ketemu. Jadi mengungkap kembali dari apa yang pernah kamu dapat, tapi dengan bahasa kita. Ini yang saya maksud. Oke, sekarang biar nanti nggak ke yang lain. Jadi kalau itu ilmu itu apa? Dengan 4 komponen tadi, dirangkai. Bunga, merangkai. Menjadi bentuk kalimat yang punya makna. Jadi kalau itu ilmu itu apa? Ilmu Ya, apa? Ini aja, komponennya 4 ini aja gitu, masa gitu loh. Jadi ilmu itu apa? Anda tadi sudah, lah daripada Anda tidak punya pegangan, maka dengan cara merangkai ini, itu pasti benarnya gitu ya. Tinggal kita mengurutkan aja ini. Coba dituangkan dalam bentuk ungkapan yang punya makna. 4 komponen ini. Siapa yang mau mencoba? Jadi ilmu itu apa? Ini kita konteksnya ke metodologi ya, jadi jangan ke metodologi riset. Ya udah, oke. Jadi apa? Ilmu itu apa? Ada pengetahuan, ada sistem, ada apa tadi? Pembuktian kebenaran tadi. Terus yang keempat apa ini? Metode. Ayo gabung jadi satu. Siapa yang mau coba? Saya Pak. Ya, Silva silakan. Jadi dari 4 komponen itu saya mengambil kesimpulan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang dijalankan secara sistematis dan Ya. dapat dibuktikan kebenarannya, yang mana juga didapatkan melalui proses analisis. Nah, udah. Boleh ke sana. Tapi kalau dibuat lebih gini, oke. Saya tanya, pengetahuan atau kumpulan pengetahuan? Nah, ini sudah tak tambah satu kata lagi. Yang Anda analisis tadi, atau yang Anda susun secara sistematis. Kalau disusun secara sistematis itu pengetahuan atau kumpulan pengetahuan? kumpulan pengetahuan, Pak. Kumpulan. Nah, jadi hati-hati ini, artinya saya akan membawa Anda lebih kritis lagi. Jadi bukan pengetahuan, tapi karena disusun sistematis. Kumpulan pengetahuan, oke, yang disusun secara sistematis, bahasa lainnya dengan kekuatan akal pikiran, atau dengan metode, ya, metodis, dan sifatnya universal. Artinya apa? Diakui kebenarannya secara umum. Nah, gitu loh. Jadi komponen yang pembuktian kebenaran tadi itu maksudnya sifatnya universal. Artinya apa? Pembenarannya diakui atau maaf kebenarannya diakui secara umum, secara universal. Saya ulang sekilas saja ini. Jadi kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, metodis, ya, dan sifatnya universal. Artinya diakui kebenarannya secara umum. Sudah gitu aja. Nah, ini kan tidak perlu kamu menghafal, tapi mengingat dari komponen ini. Sudah ya, saya teruskan. Misalnya waktu nanti, tadi sudah lama. Nggak apa-apa, tapi Anda sudah mulai mengarah terus ini. Jadi mencoba itu dari buku sekian metodologi ya saya kayak gini. Saya teruskan. Pengetahuan itu apa toh? Ini ada yang 4 komponen tadi. Pengetahuan itu apa? Ida mau ngomong, silakan. Pengetahuan itu apa? Tadi kan Anda memulai sesuatu kan nggak terukur, sudah wujudnya pengetahuan. Bahkan dalam hubungan dengan ilmu itu kumpulan pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Saya, Pak. Ya. Pengetahuan itu informasi.
Bagaimana? Ya mirip-mirip, tapi bukan informasi. Ya mirip-mirip ya, tapi bukan informasi dalam metodologi itu apa itu? Data, Pengetahuan Pak. itu apa? Ya? Data. Enggak, bukan data. Coba ungkap yang lain apa? Pengetahuan itu apa? Atau gini dibalik. Contoh. Satu kata saja. Ada katakan informasi, ada katakan data, ada satu kata saja. Jangan banyak, nanti tidak malah cerita nanti. Pengetahuan itu coba. Contohnya apa? Satu kata, maaf. Bersifat subjektif, Pak. Enggak, itu bersifat subjektif kan namanya ciri itu. Bukan, ayo. Contoh pengetahuan itu apa? Fakta, Pak. Fakta kan. Bukan. Wong tadi kamu larinya ke informasi, ke data, tadi kok ini malah ke fakta. Jadi ada sendiri kebalik-balik tuh akhirnya setelah di. Ayo. Nggak, biar lebih konkret lagi. Apa pengetahuan itu? Contoh. Dimulai dari contoh, nanti kita bawa pemahaman. Jadi ternyata memetakan itu bukan pekerjaan ringan. Ya ini antara lain ini. Padahal kamu sudah ngomong pengetahuan itu mungkin sudah 1000 kali itu. Sejak dari semester berapa sampai sekarang mahasiswa barunya strata 2. Ayo, apa? Satu kata saja. Pengetahuan itu contohnya. Ilmu. Yang Anda katakan informasi kayak atau data kayak apa tadi itu? Ilmu pengetahuan, Mas. Ini apa? Ya, Pulpen. ballpoint. Anda mengatakan pulpen ya boleh aja lah. Ballpoint ya. Ini contoh pengetahuan. Coba kamu perhatikan, nanti kamu akan mencoba membuat rumusan. Ini apa? Ballpoint. Kok Anda bisa mengatakan ballpoint? Ini apa? Ada kata tadi. Ada namanya mungkin handphone, kan gitu toh? Dan seterusnya. Itu satu kata tadi itu yang saya maksud. Nah, sekarang dibalik. Kalau begitu, pengetahuan itu apa? Ini pengetahuan, ya. Ini handphone pengetahuan. Kacamata saya ini pengetahuan. Nah, sekarang begitu pengetahuan itu apa? Ilmu. Pikiran manusia, Pak. Ya? Pikiran manusia, Pak. Apa? Pikiran manusia. Nah, bukan pikiran. Kalau pikiran itu berarti berpikir nanti itu. Produk dari pemikiran ini enggak. Pengetahuan itu tidak ada unsur logika enggak. Ayo, informasi. Tadi ada katakan tadi. Maka saya buat dengan yang lain. Ini apa? Ballpoint. Ini apa? Langsung ada mengatakan handphone. Kalau begitu, apa pengetahuan itu? Ini tadi contoh pengetahuan. Kalau begitu apa pengetahuan itu? Informasi yang diketahui atau disadari, Pak. Ya, nggak ada istilah diajari. Ini Anda terjebak kepada logika nanti kalau begitu. Ini nggak ada peran akal sama sekali, tidak ada kalau saya bicara yang kayak gini tadi. Kalau metode ya memang ya, ayo. Apa tadi? Saya kira ada nyinggung-nyinggung sudah mulai kena tadi. Jadi pengetahuan itu apa? Pengamatan, Pak. Informasi yang diketahui atau disadari. Nah, diketahui. Buat ungkapan yang lebih pendek lagi bisa nggak? Itu sudah mulai kena tadi itu. Lebih pendek lagi. Buat 2 kata. Ayo, bisa nggak? Mikir ini memang. Buat 2 kata. Kebenaran informasi. Apa? Kebenaran informasi.
Bukan bicara kebenaran. Wong pengetahuan itu tidak bicara kebenaran. Wong ini tadi kok kebenaran. Ini loh. Ya apa? Ballpoint. Ini apa? Apa tadi itu? Handphone. HP atau handphone. Ya sudah. Kalau begitu pengetahuan itu apa? Ada mengatakan tadi informasi, ada yang terakhir tadi apa tadi? Mulai kena tadi itu. Informasi yang diketahui juga. Tapi bukan berpikir. Kamu ngomong gini ini nggak berpikir loh. Hati-hati loh ini. Iya nggak? Kamu ngomong itu apa? HP. Nggak berpikir loh itu. Maka tidak bisa apa daya akal itu dipakai di sini. Ngomong itu reflektif kamu. Apa itu? HP. Itu apa? Pulpen. Apalah lagi nanti. Ini apa? Kacamata. Itu sudah reflektif gitu. Nah kalau begitu, pengetahuan itu apa? Saya Pak, 2 suku kata saja atau 2 kata. pengalaman dan pembelajaran Pak. Kok pembelajaran itu model kayak pendidikan aja. Ini bicara, ini kan konsep yang kita bicarakan ini. Hampir coba. Yang awal tadi apa tadi kamu? Pengalaman Pak. Pengalaman. Oke, sudah mulai kena, tapi coba arahkan yang lebih konkret lagi, yang sederhana. Istilahnya jangan pengalaman. Ayo, apa? Jangan informasi tadi, walaupun Anda dari itu bisa mengenalnya. Sekarang dicoba yang lain apa? Jadi pengetahuan itu apa? Tidak gagal lagi. Ini apa? Handphone. Ini apa? Pulpen. Ini apa? Tangan. Ya gitu. Ini apa? Kacamata. Sudah itu contoh-contoh itu contoh pengetahuan. Jadi kalau itu pengetahuan itu apa? Nah, sekarang itu namanya berpikir deduktif ini ya. Cerita apa? Umum dulu terus dirumuskan. Ayo apa? Pengetahuan adalah ya sudah 2 kata saja. Titik-titik. Ayo yang gantinya istilah informasi kayak apa tadi itu kamu tadi? Diketahui. Tadi jangan loh. Nanti kamu ayo. Hasil tahu. Itu pengetahuan itu. Nggak usah berpikir itu. Tentang apa satu kan. Nah, kalau mau ungkap ya, sekarang kalau mau diungkap dengan bahasa lain dan tidak menggunakan berpikir, itu apa tuh? Kesan yang ada dalam pikiran. Bukan berpikir ini. Kesan yang ada dalam pikiran. Itu kesan itu. Informasi kamu mengatakan tadi itu. Wah, ini ada hal baru, hal yang kayak gini nih. Jadi saya ulang, pengetahuan itu hasil tahu atau bahasa lainnya bisa juga kesan yang ada dalam pikiran. Itu lebih gampang diingat gitu. Oke, berikutnya yang kedua apa tadi itu? Metode. Sistem dulu boleh nggak apa-apa atau metode dulu. Kamu lebih suka. Oke, sistem dulu aja lah nggak apa-apa. Sistem itu apa? Anda cari di Google biar lebih cepat karena kita butuhnya itu yang penting paham kok. Kecuali Anda sudah tahu dan ada referensi nggak apa-apa. Sistem itu apa? Ya, ayo. Ini bicara metodologi ternyata juga tidak gampang ya setelah pemetaan. Ini hindari hafalan. Saya tidak ingin mengajarkan kamu baca sendiri itu kalau yang hafalan itu. Sistem itu apa? Saya Pak. Ya, Silvia. Sistem itu merupakan kesatuan yang terdiri dari komponen Pak. Nah, kesatuan yang terdiri komponen. Yang terdiri dari komponen. Nah, sekarang dibuang, diungkap dengan bahasa lain, tidak ada kata terdiri, kan malah ganggu juga. Coba sekarang apa? Sistem itu apa? Uraian, Pak. Enggak. Wah, setelah dibentukkan ya. Saling hubungan, Pak. Saling hubungan. Kumpulan elemen.
Itu hubungan dalam sosiologi nanti ada istilah interaksi nanti itu ya. Tapi ini enggak kesana ini soal metodologi. Jadi apa tadi? Apa tadi? Yang kita bicarakan ini apa ya? Lupa tadi. Sistem itu apa? Ada saling berhubungan itu cuilan, ungkapan yang orang lain masih susah untuk memahami kemana maunya itu gitu loh, kira-kira itu. Karena ada dekat dengan dia sendiri kok susah ya untuk ngomong ini kan gitu kira-kira tantangannya. Itu yang saya maksud berpikir sistematis. Lah ini yang kita. Ayo, sistem itu apa? Udah bagus tadi ada keywordnya tentang ada istilah Kesatuan. komponen. Ada istilahnya apa tadi? Komponen. Bagus. Berarti Anda sudah paham sedikit. Tapi coba kira-kira. Komponen, coba gimana tadi? Silva juga, Silva dulu. Nanti yang lain juga tadi. Karena kamu yang memulai. Ya, Silva. Yang lainnya mikir, bukan ke Silva saja ini semua. 14 orang. Ini 13 ya, ada satu yang nggak datang ini. Karena 14 dengan saya ini. Ya. Ayo, sudah ada komponen tadi, bagus, saya senang saya. Komponen itu istilah lainnya apa? Unsur. Istilah lainnya lagi apa? Bagian, kan gitu kan? Anda menggunakan komponen boleh, unsur boleh, bagian boleh, itu masa gitu. Tapi ini gimana? Kan belum bunyi itu baru komponennya. Ya. Wah, ini yang bikin tegang itu kamu loh, saya enggak loh ini. Kayak di kuburan semua ini kalau begini. Ayo. Komponen. Oke, komponen. Aliran informasi, Pak. Ya. Komponen. Uh-huh. Untuk memudahkan Supaya aliran bunyi. informasi, Pak. Apa? Untuk memudahkan aliran informasi. Ini tidak tanya fungsi. Kamu untuk memudahkan atau tujuan enggak. Ini loh sistematika berpikir. Wah, ini pekerjaan yang paling berat. Karena nggak biasa Prosedur, kita Pak. ngomong. Ya? Prosedur. Lagi teruskan prosedur juga bunyi tuh ya itu. Prosedur itu kan langkah-langkah nanti itu. Tadi katanya kumpulan, kok pelarinya ke prosedur. Saya, Pak. Sistem itu merupakan suatu kumpulan komponen dari subsistem yang saling bekerja sama dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menghasilkan output dalam mencapai tujuan. Diringkes. Karena itu masih banyak ungkapan basi itu. Diringkes. Saya bilang diringkes itu ambil komponennya, dirangkai gitu aja. Oke, di situ sudah mulai kena. Coba, sekali itu apa? Di apa tadi itu? Sistem itu. Dalam metodologi. Ayo, yang lain jangan tegang, tapi berpikir. Sama aja itu. Ayo. Kamu ringkes dulu, coba. Bagaimana kalau diringkes tadi? Karena lebih, oke, enggak apa-apa. Lebih, sekali lagi, Anda terjebak 90% normatif. Jadi setelah saya suruh menarasikan, kesulitan. Enggak apa-apa, memang harus mulai dari ini gitu. Saya tanya, ini apa? Spidol. Spidol. Kalau Anda bisa ngatakan spidol, ini pengetahuan, ini hasil tahu. Oke, sudah. Sekarang, ini terdiri dari, ini tutupnya, warnanya hitam. Ini ada tulisan-tulisan.
terus ada warna merah, ada warna dan sebagainya. Ini yang kita maksud dengan komponen ya. Komponen itu berarti ada ini, ada ini, ada ini yang dijadikan satu, inilah yang namanya sistem kan gitu. Saya kasih tahu. Mobil, sepeda aja, sepeda motor ya. Komponennya apa saja? Ban, stang, banyak Pak. Segudang komponen, tapi kan bahasanya ada stang, ada apa itu macam-macam itu semua, ada nggak usah saya sebut, mungkin lebih dari 10 komponen. Lah kumpulan komponen tadi ya ada stang, ada ini, ada itu, ya dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan bermakna, itu yang dimaksud dengan sistem itu. Kumpulan komponen yang mengandung pengertian. Apapun ya, ini spedol, kumpulan dari ini nih. Apa lagi itu? Sepeda, kumpulan dari ini. Itu namanya kumpulan komponen atau unsur tadi. Udah ya, dan seterusnya. Ini hanya contoh-contoh kecil. Saya teruskan yang ketiga. Apa itu? Metode. Metode itu apa? Langkah-langkah. Nah, angel toh? Kamu sudah kalau saya tanya kamu nyebut kata metode itu sudah berapa kali sejak dari semester sekian sampai sekarang ini? Lebih dari 500 kali toh? Sekarang enggak, metode itu apa? Kamu buka ya di ya? Cara prosedur, Pak. Enggak. Metode bukan prosedur. Prosedur itu istilah lainnya kan langkah-langkah kan itu namanya prosedur kok. Atau tahapan apalah ya gitu kira. Tapi bukan itu, ayo. Metode itu apa? Yang nanti kalau kamu berpikir tadi analisis ya, dengan logika dianalisis. Menganalisisnya dengan apa? Nah, tadi kan gitu kan. Anda mengatakan akhirnya ketemu dengan metode. Bagus, metode. Metode bagian dari komponen ilmu. Oke. Kumpulan komponen pengetahuan sistem universal metode itulah yang namanya ilmu kan gitu kalau bahasa lainnya tadi yang menyangkut badan. Oke, saya kembali ke yang ini. Jadi apa tadi itu? Metode itu apa? Ini yang Cara yang cepat untuk melakukan sesuatu, Pak. Kamu kok senang sesuatu toh? Sesuatu itu nggak bunyi, nggak terukur. Buang kata sesuatu, jangan diungkapkan dalam forum ini, mengganggu. Itu kalau SD boleh lah, SMP boleh. Kalau ini nggak bisa ini, nggak terukur itu, Pak. Nggak, itu debatable nanti itu masih banyak dipahami. Atau interpretable itu banyak ditafsirkan nanti. Mas, ayo jangan. Jadi diulang saya lagi, nggak apa-apa. Kamu nggak usah terpengaruh dengan saya agak keras, kadang lunak, kadang sebagainya. Tapi dengan istiqomahmu sendiri. Jadi metode itu apa tadi? Kamu tadi apa metode itu apa? Ayo. Cara untuk mencapai suatu tujuan. Cara untuk mencapai tujuan. Nah, itu namanya sistematis itu. Jadi bukan cara, tapi cara. Kamu dibuang kata untuk saja bisa kok. Coba dibuat lebih sederhana lagi. Jadi metode itu apa? Cara mencapai tujuan. Sudah. Bahasa itu kan enak. Nggak usah pakai untuk segala itu. Misal, tapi itu tadi sudah ringkas. Lebih ringkas lagi bisa. Cara mencapai tujuan. Nah, itu kan sederhana, tapi kena. Kamu bisa seterusnya akan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Wah, ini ngalir loh ini. Yang kayak gini nih. Cara mencapai tujuan. Ini kan kontennya kan penelitian ini, dah, ya enggak? Nah, karena yang ada metode itu hanya penelitian, lainnya enggak ada. Yang kemarin saya sampaikan Islamic Studies itu studi di sini diartikan penelitian itu ya artinya penelitian tentang keislaman, nah, diarahkan dulu tadi. Oke, sekarang saya tanya lagi. Ini tak potong yang terakhir.
Atau saya teruskan dulu sedikit, nanti baru kembali ke ini. Berikutnya adalah pembuktian kebenaran. Bahasa lainnya sifatnya universal. Artinya apa? Diakui kebenarannya secara universal atau secara umum. Nah, gitu loh. Itu komponen keempat. Saya ulang, ini tadi kan sudah kita rangkai menjadi satu. Jadi ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan, gimana tadi, yang disusun secara sistematis, metodis, ya. Kemudian sifatnya universal. Sudah itu ada bahasa lainnya ilmu itu. Dan inilah, ya udah nanti aja. Saya teruskan. Udah ini ya. Sekarang lari sedikit ke tentang tadi. Metode. Cara mencapai tujuan. Saya tanya. Tujuannya itu apa? Tujuannya apa? Kamu larinya ke metodologi, Lindo. Kamu mau mengingat waktu bikin skripsi. Kalau kamu artikan metode adalah cara mencapai tujuan, tujuannya apa? Tujuan penelitian, Pak. Pembuktian, Pak. Jangan bicara penelitian. Oh, ini sudah bicara tentang bagian dari penelitian. Metode itu kan bagian dari penelitian, toh? Hati-hati loh, hati-hati. Harus menambah wawasan, suka mengulang-ulang. Ini kita itu bicara tentang penelitian sebenarnya itu. Gitu. Jadi Saya Pak. metode adalah cara mencapai tujuan. Tujuannya apa? Silahkan Om Yil. Memperoleh hasil, Pak. Untuk memperoleh hasil. Apa yang dimaksud memperoleh hasil? Awal ini belum pernah ke Tangger, ya, kajian kitab akademik yang detail. Apa yang dimaksud hasil di sini? Yang kamu maksud itu? Saya, Pak. Nah, Menemukan pengetahuan, mengembangkan pengetahuan atau menguji pengetahuan. Enggak, sudah. Kalau saya bilang enggak, jangan diteruskan. Ini sudah mulai mengerucut atau malah dibentang lagi, nah itu, waduh, nah gitu kira-kira. Ayo, apa tadi metode adalah cara mencapai tujuan. Bagus. Tujuannya apa? Tadi apa tadi? Hasil tadi itu Unyil tadi. Apa tadi Unyil? Memperoleh hasil. Nah, untuk berhasil, apa yang dimaksud memperoleh hasil di sini? Di sini itu dalam kaitan dengan metodologi. Untuk menemukan kebenarannya, Pak. Nah, apa yang dimaksud untuk menemukan kebenaran itu? Dalam konteks math research. Wah. Satu kata saja. Apa yang dimaksud itu? Metode. Ayo. Loh ini nggak main-main loh yang saya omongkan ini, harganya mahal itu. Ini 24 karat loh ini jawabannya nanti itu. Kan ini soal metodologi ini. Kesimpulan, Pak. Nah, kesimpulan. Kapan kamu tahu hasil yang dimaksud adalah kesimpulan. Jadi untuk melahirkan kesimpulan analisis, menganalisisnya dengan apa? Metode. Jadi metode apa? Cara mencari tujuannya apa? Melahirkan kesimpulan. Sekarang saya tanya terus. Oh, tak kejar terus pokoknya kamu. Kesimpulan itu apa tuh? Kesimpulan itu apa? Bahasa Arabnya itu kalau nggak salah natijah. Bukan ringkasan ya. Kalau ringkasan namanya khulasoh atau resume. Bukan. Ayo, kesimpulan itu apa? Ini kuliah ini agak aneh ini ya. Namanya merekam kembali dengan bahasa kita ini. Dua kata saja. Biar tidak kemana-mana. Kayak tadi hasilnya apa? Kesimpulan. Wah, itu ya. Jadi Anda sudah mulai nangkep. Sudah mulai bersahabat dengan yang saya maui.
Jadi kamu akan memberikan kepuasan terhadap aku. Wah, kayaknya. Ayo, kesimpulan itu apa? Dua Hasil kata. akhir bukan, Pak. Hak akhir itu tidak menarik. Nanti ada hasil awal nanti itu. Ayo. Kesimpulan itu apa? Pernyataan ringkas, Pak. Enggak. Pernyataan ringkas itu namanya ringkasan. Ya enggak? Namanya pernyataan ringkasan. Ringkasan itu berarti apa namanya? Khulasoh. Atau apa? Namanya apa di situ? Summary. Nah, gitu lah kira-kira. Biasanya kamu jangan pakai nomor induk, pakailah nomor absen urut ini. 2040 diubah di partisipanmu itu nama itu di sebelumnya diganti nomor absen. Iya, Pak. Ya, Lupa, biar Pak. saya lebih nanti biar cepet kan saya juga megang absen ini gitu loh. Tapi belum saya ini kan saya pegang ini dari prodi itu. Yang itu juga tidak jauh elenengmu lah kira-kira gitu. Iya, Pak. Saya teruskan. Apa tadi? Kesimpulan itu apa? Poin penting, Pak. Poin penting itu nggak menarik itu. Itu masih belum terukur. Semuanya penting dalam komponen metodologi. Saya, Pak. Ya. Kesimpulan itu menjelaskan tentang keseluruhan atau inti dari suatu penelitian. Apa? Menjelaskan tentang keseluruhan atau inti dari suatu penelitian. Ya. Itu boleh kalau kamu menghafal secara normatif. Sekarang diringkas menjadi 2 kata. Jadi kesimpulan itu apa? Hasil penelitian bukan, Pak? Enggak. Ayo. Menjelaskan tentang inti. Enggak. Hasil analisis, Pak. Enggak. Jadi Hal pokok, Pak. apa? Hal pokok. Saya ulang. Kesimpulan itu apa? 2 kata jawabnya. Hasil Ide, hipotesis, pemikiran. Pak. Ya. Ayo. Enggak, rasain. Kamu belum jawab, saya udah bilang enggak. Bikin jengkel manusia satu ini gitu ya kamu. Ya awas loh kalau kamu mendoakan saya yang jelek-jelek, doakan saya yang baik-baik gitu loh. Saya orang baik-baik aja. Ayo, kesimpulan apa? Saya, Pak. 2 kata. Saya, Pak. 2 kata. Saya, Pak. Ide pemikiran, Pak. Enggak. Kesimpulan kok ide pemikiran kok gimana? Ini bukan dengan metodologi ini loh. Saya ngomong ini bukan liar loh ini. Ini persoalannya metodologi penelitian ini. Hasil hipotesis, Pak. Enggak. Hipotesis, hipo itu kurang, tesis itu tesis. Kesimpulan. Jadi hipotesis itu kesimpulan yang kurang. Gitu loh. Karena belum di analisis, belum diuji coba dan sebagainya. Itu hipotesis. Hasil hipotesis artinya tesis yang tidak hipo. Lah itu tesis itu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Gitu loh. Hati-hati loh ini. Saya tahu maksudnya kamu paham. Tapi susah ya kita dan kata-kata. Takon 2 kata saja, nggak usah banyak. Tadi sudah mulai ada hasil ini. Ayo, kesimpulan. Ya Allah. Apa sih? Apa ya? Kesimpulan itu hasil
Ya, diteruskan. Ini sudah 13, 12 yang datang. Anda tidak usah terganggu. Loh, kelihatannya baru sebentar kok sudah mati lagi Evi ya. Apa tidak ada 40 menit atau 45 menit? Apa kita ngomong nggak sadar ya? Makan waktu sebegitu banyak itu. 40 menit atau 45. Sudah 40 menit, Pak. Nggak sadar ya saya kalau sudah 45 menit itu. Oh enggak, terus sekarang udah, nanti tidak kemakan lagi. Jadi kesimpulan itu apa? 2 kata saja. Intisari. Inti pembahasan, Pak. Enggak, Intisari, Pak. salah. Pernyataan singkat, Pak. Apa? Pernyataan singkat. Enggak. Ikhtisar, Pak. Apa? Ikhtisar. Enggak. Ikhtisar itu ringkasan atau beleninnya itu. Kayak sudah bilang summary tadi kok kamu masih. Wes tinggal mutar-mutar siapa tuh. Yang namanya kesimpulan itu apa kesimpulan itu? Jawab masalah. Dalam metodologi itu aja sudah selesai. Intisari itu apa? Debatable nanti itu. Berarti ngomong kesimpulan harus ada relevansinya dengan Masalah. Allah. Ya enggak? Jadi kalau kamu membuat kesimpulan kok tidak ada hubungan dengan ini soal metodologi ini, tidak ada hubungannya dengan perumusan masalah bahasamu dari sini atau jawab masalah. Kesimpulan itu hakikatnya jawab masalah. Ada bisa mengatakan hasil kayak, ada bisa mengatakan inti kayak tadi itu, tapi kan ganggu itu. Nah, kalau jawab masalah, oh pasti ada hubungan dengan masa sebelumnya. Apa itu? Hubungannya dengan problem akademik. Yang ada di dalam skrip itu namanya rumusan masalah tadi gitu. Oh, sekarang teruskan. Wah, ini mulai keras tegang ini ayo. Kamu itu bikin tegang saya aja. Tak apa-apa. Ayo ini, saya teruskan ya. Nanti tidak, setelah ditik lagi 40 menit nanti. Kesimpulan adalah jawab masalah. Masalah itu apa toh? Ngalir terus ini jengkel tenan nih. Ayo, masalah itu apa? Ayo, Sandri itu yang akan jawab ini. Ayo, silakan. Masalah itu apa? Masalah itu suatu masalah itu hak, bukan hal lagi. Apa lagi? Dipikir. Hal yang mengganggu, Pak. Enggak. Atau yang ingin dipecahkan. Enggak. Dalam metodologi kamu konteksnya lemah. Ayo itu. Ini kita bicara konteks metodologi. Masalah itu apa? Persoalan ya? Atau kesenjangan. Hal yang bisa dipecahkan. Nah ya, itu gimana tadi? Ya, masalah itu apa? Sesuatu yang perlu pemecahan. Simpelnya. Memecahkannya gimana? Ya ngumpulkan data. Terus diapain? Ya dianalisis. Terus gimana? Disimpulkan. Jadi kesimpulan itu apa? Jawab masalah. Masalahnya apa? Nah, kan tadi dah. Oh, ini urutin. Kamu lihat masalah itu di mana lahirnya? Kamu bisa melahirkan masalah itu dari mana? Seorang peneliti melahirkan masalah dari mana? Masalah itu lahir. Keadaan yang tidak sesuai, Pak. Ya? Dari keadaan yang tidak sesuai. Keadaan itu apa itu? Enggak ada. Ayo. Metodologi enggak ada itu keadaan sehat walafiat. Ayo. Dari mana didapat problem akademik itu?
ini masalahnya semua sudah kamu kerjakan waktu bikin skripsi. Ini saya rekam dengan bahasa saya, dan ternyata kamu masih banyak yang harus dipelajari lagi. Namanya sistematika berpikir. Secara metodologis, wah gayanya itu. Gaya kan penting itu. Ayo, dari mana kamu dapat? Dari mana seorang peneliti melahirkan masalah itu? Dari observasi, Pak. Dari? Observasi. Enggak. Ayo. Dari mana? Wah, ini belum masuk ke dunia materi, ini baru pengantar sampai bertele-tele kayak begini. Tidak apa-apa, sabar, innallaha ma'as-sabirin. Masalah itu didapat dari mana? Dalam metodologi. Kesenjangan antara teori dan realita, Pak. Apa itu bahasa itu? Satu kata saja, dari mana didapat itu? Pemikiran, Pak. Ya? Pemikiran. Bukan. Dari harapan. Tadi ada yang mengatakan observasi itu kan bagian dari yang kamu bisa ingat. Ayo, Fenomena, dari Pak. mana? Dari? Fenomena? Enggak. Ayo. Penyimpangan, Pak. Apa? Dari harapan, Pak. Dari? Harapan. Enggak ada saran, enggak ada Teori, apa. Pak. Apa? Dari teori. Enggak. Dari penyimpangan sosial, Enggak. Pak. Enggak. Apa tadi pertanyaan? Ketidaksesuaian. Enggak. Ketidaksesuaian kesenjangan tadi. Kesenjangan itu kan namanya bentuk kegelisahan kesenjangan itu namanya masalah tadi lagi dari bahasa lainnya. Dari mana itu didapat? Dari Lingkungan sekitar, Pak. enggak ada lingkungan. Enggak, rasain. Pusing. Ayo. Dari mana dimunculkan apa tadi masalah itu? Dari mana dia? Kamu bisa lahir masalah, dari mana itu didapat? Gitu bahasa lainnya berkisar itu. Dari rumusan masalah, Pak. Ya, bukan rumusan masalahnya itu yang justru rumusan itu dari mana didapat? Oh, dasar seunyil. Dari latar belakang, Pak. Latar belakang. Apa? Latar belakang. Latar belakang gitu. Wah, gimana kamu? Dari latar belakang Mas A. Wah, maka dibuat dari mana? Dari latar belakang. Udah satu kata. Betul kamu. Memberi kepuasan aku kok datang nganggo puncak segala kayak gini. Ini kan dipapat terus berpikir diperkosa baru lahirlah ungkapan yang jadi maziahmu itu belum maksimal gitu dimanfaatkan itu gayanya. Gaya saja. Jadi rumusan masalah atau masalah itu didapat dari latar belakang. Maka namanya latar belakang masalah atau apa yang melatar belakangi timbulnya masalah. Atau yang lain yang melatar belakangi timbulnya kegelisahan akademik kan gitu dalam konteks itu. Waduh ini apa merembet terus itu tadi sampai ke Anda sampai nggak sadar makan waktu gitu. Sudah lama ya? Sudah habis ya? Ya. Baik. Oke. Sudah. Sekarang karakteristik dari Islam sebagai ajaran. Apa karakteristiknya? Kemarin sudah kita singgung sedikit itu. Terus karakteristik Islam sebagai ilmu. Apa karakteristiknya yang Anda bisa tangkap? Sebagai ajaran dulu. Yang tadi apa? Menges juga aja pakai kuota. Ada analisis kan gitu. Jadi karakteristiknya apa? Islam sebagai ajaran. Satu. Mengakui adanya universalisme. Apa?
Mengakui adanya universalisme. Ya, karakteristiknya enggak. Ayo. Yang kamu bisa dapatkan ini dari semua itu empirical, dari pengalamanmu setelah memetakan kajian apa namanya dalam studi kan sudah barang tentu ini. Studi keislaman maksud saya, kini kan bicara kan kalau Anda belum menyentuh studi keislaman ya blank, tapi kalau sudah pernah ya tinggal mana ya kira-kira kan gitu. Kalau saya gini, saya ada ini kan dari madrasah ya, iya dari madrasah, dari aliyah. Enggak, Pak. Maaf, keliru saya. Ini S2 kok ya, S3 atau S2 ini? S2, aduh ini pikiran saya ada kebalik-balik. S2, madrasah itu kan berarti di bawah S1. Sekarang di S1, S1-nya dari Islam Studies enggak? Dari Islam maksudnya dari Stein kayak, ya Ian kayak, enggak? Tidak, Pak. Ada yang N, ada yang enggak, Pak. Ya udah sekarang gini, tak Indonesia saja ayat Al-Qur'annya. Tapi ayatnya dulu. Ada ayat Al-Qur'an. Ya, ada ayat Al-Qur'an. Misalnya begini. Innatina, Anda mungkin sudah dengar juga, Indallahil Islam. Kalau diterjemahkan berkisar, terjemahannya sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah agama Islam. Mungkin gitu pemahamanmu. Ya gitu ya. Terus yang kedua, tak kasih ayat lagi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah al-ayah. Jadi ud'u ila sabili, jadi ajaklah ila sabili ke jalan Tuhanmu. Berarti ini ayat apa? Tentang dakwah. Bil hikmah ya, dengan hikmah. Biqadri uqulihim ya. Wajadilhum, kalau diskusi ya diskusilah dengan baik. Oke. Ada dua ayat ini. Innatina 'indallahil Islam. Yang kedua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah al-ayah. Oke. Yang terjemahnya kayak tadi. Itu mengandung pengertian apa? Kalau begitu, selain Islam nggak diterima dong, nah, gitu kira-kira gitu kan. Maka kita harus ajaklah kita kepada Islam. Itu kan tadi ayat yang kedua tadi. Nah pertanyaannya sekarang, dari dua ayat tadi punya mana apa? Nah, kaitannya dengan karakteristik Islam sebagai ajaran. Wah, ya, Islam itu bersifat apa itu? Dari ayat tadi. Islam itu bersifat mengajak, Pak. Ya enggak, ya sudah mengajak, ud'u ila sabili, mengajak pasti. Mengajak, ayo kalau betul Islam. Kenapa? Karena yang benernya Islam. Nah, gitu kira-kira kalau mau dilogikakan itu. Nah, kalau begitu sifatnya Islam apa kalau begitu? Tidak mengakui pada agama yang lain toh? Apa sifatnya kalau begitu? Misalnya waktu ini mengajarkan kepercayaan, Pak. Mengajarkan kepercayaan. Mengayomi. Enggak, nyambung istilah titik-titik ini gitu anak-anak juga. Ayo anak-anak, titik-titik ini istilah memihak. Memihak. Kenapa memihak? Ya karena yang dianggap benar ya Islamnya sendiri, yang lainnya enggak, kan memihak itu nama itu. Diperkuat dengan mengajak tadi, ayo mengajak ila sabili rabbika, ya ke Tuhanmu, jalan Tuhanmu, kan gitu. Nah, kalau memihak berarti sifatnya apa kalau begitu itu? Pembenaran terhadap diri sendiri. Nah, terus klaim dalam istilah lainnya, pembenaran terhadap diri sendiri, maksudnya terhadap pandangan sendiri, itu apa
istilah yang tepat apa itu namanya? Sifatnya apa? Sifatnya apa yang itu? Truth claim itu sifatnya apa? Pembenaran terhadap diri sendiri. Sifatnya apa itu? Apologisnya. Pembenaran terhadap diri sendiri. Sifatnya apologis. Jadi, karakteristik Islam sifatnya memihak, kemudian juga apologis. Tadi ayatnya tadi yang kita sampaikan. Oke. Lah, yang ketiga apa cirinya? Ini tadi sebagian. Ayo, yang ketiga apa? Anda meyakini tadi loh, kata-kata meyakini. Tidak ada unsur keraguan terhadap ajaran. Berarti apa ini? Yang diyakini apanya toh? Ajaran dalam hal apa? Kebenaran. Kalau begitu, mengandung unsur apa di sini sebagai karakteristik? Berarti kebenarannya absolut, kan gitu. Tidak ada unsur keraguan tadi, absolut, mutlak. Kebenarannya mutlak Islam itu. Nah, gitu loh. Nah, kalau begitu, sebenarnya kalau kamu ngomong ayat Al-Quran dan sebagainya, itu sebenarnya produk siapa tuh itu? Produk siapa itu? Ajaran. Ya? Produk Islam sebagai ajaran. Produk siapa? Tuhan, Pak. Islam. Aduh, putus-putus, maaf, ini kok agak nggak bagusnya. Produk siapa sekali lagi? Islam. Oh, bukan. Ajaran tadi produk siapa itu yang kaya tadi, ada ujung, ada dan sebagainya tadi. Yang kebenarannya mutlak itu. Agama. Allah, Bang. Allah sudah. Ini kan maaf agak potong-potong suaramu itu, ini agak nggak bagus. Jadi kebenarannya adalah apa? Produk siapa ini? Produk Tuhan. Allah. Itu tadi. Ini karakteristik Islam sebagai ajaran itu produk Tuhan tuh. Nah, sekarang saya tanya, ilmiah tidak? Ilmiah tidak? Ini karena saya juga mulai udah capek. Jadi ini nanti ada kebijakan khusus ini. Artinya apa? Aduh, jadi terpaksa harus saya mengantarkan ketiga kali, bukan yang kedua. Jadi nanti pertemuan ke depan Anda biar tegang tapi agak nyantai, nanti saya akan menjelaskan yang menyangkut kepada pembidangan ilmu agama Islam, ya, kemudian juga mengenai penelitian agama dan juga bagaimana. Udah nanti aja, sekarang nggak mungkin ini, tapi saya teruskan dulu ini, tidak keganggu. Ayo, apa tadi saya ngomong apa tadi itu? Islam itu sebagai ajaran ilmiah tidak? Ilmiah, Pak. Ya, Ilmiah. nah kan berarti kamu harus tahu dulu apa yang dimaksud ilmiah di benakmu. Yang lain mikir. Terbukti kebenarannya, Pak. Bukan, ayo. Bukan terbukti kebenarannya, memang itu kebenarannya tidak diragukan kok. Ilmiah tidak. Anda mengatakan ilmiah. Tidak, Pak. Loh, ada yang tidak sekarang. Satu dulu yang ilmiah dulu, nanti baru yang tidak. Sekarang yang ilmiah tadi. Ya. Yang ilmiah tadi, saya tanya. Ilmiah itu apa tuh? Sesuatu yang bersifat keilmuan. Kok bersifat keilmuan itu gimana? Ayo. Nah ini kalau ajaran bersifat keilmuan tidak? Ini saya ngikuti bahasamu dulu aja deh. Bersifat Ajaran tidak sepertinya. Tidak. Tidak. Karena kebenarannya udah mutlak. Nah, Tidak perlu dibuktikan. itu produk Tuhan, kebenarannya meletak, tidak ada unsur keraguan dan sebagainya tadi. Tidak perlu ilmiah. dibuktikan. Nah, sekarang ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa?
Tadi Anda katakan tadi. Saya ulang sekali lagi. Ilmiah itu apa? Dibuat bahasa yang jangan normatif ya, jangan hafalan, tapi pemahaman. Jadi ilmiah itu apa? Berdasarkan ilmu pengetahuan, Pak. Bukan, ilmu tadi sudah. Sekarang ilmiah itu apa? Dapat dibuktikan, Pak. Ya, dapat dibuktikan. Oke. Bla 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 mikir gitu ya. Jadi kalau itu ilmiah itu apa? Sekali lagi. Ungkapanmu ya sudah mulai agak ada narasinya lah gitu. Tidak mengandung unsur analisis. Ajaran itu diyakini kan tidak perlu ada analisis toh. Karena hakikat analisis hanya ada pada ilmu. Hati-hati loh, ini kunci loh ini. Kunci dalam hubungan dengan Islamic Studies. Yang dapat dianalisis itu bukan ajaran, tapi ilmu tentang ajaran. Wah, ini muat lagi nanti kamu. Biarin aja. Ilmu tentang ajaran, ilmu tentang Quran, ilmu tentang hadis, kan kira-kira ke sana itu. Jadi apa? Ilmunya itu yang mengandung unsur analisis. Yang mengandung unsur analisis adalah penelitian. Yang tadi ada unsur kebenaran lahir bukan karena penelitian. Karena suara hati yang bulat tentang pengakuan kebenaran tanpa ada unsur ragu. Itu bahasanya kan di situ itu. Atau kemantapan hati ya, tidak dengan dasar penelitian, tidak. Nah, kalau begitu, satu, coba tadi bersifat memihak sekaligus apologis karakteristiknya, ayatnya tadi. Terus yang kedua, kebenarannya mutlak. Yang ketiga, apa tadi itu? Produk Tuhan. Ajaran itu produk Tuhan atau produk Tuhan. Produk Tuhan. Berikutnya, satu lagi apa? Tidak ilmiah. Tidak perlu pembuktian secara keilmuan. Apa namanya tadi? Anda katakan tadi. Tidak perlu pembuktian secara analisis. Karena pembuktiannya hanya suara hati, kebulatan hati tadi. Itu yang berarti bahasa lainnya jauh dari analisis, ya jauh dari metodis, jauh dari historis, kan itu kira-kira. Itu karena produk Tuhan tadi. Lah inilah yang namanya karakteristik Islam sebagai apa tadi? Ajaran. Udah. Nah, kalau begitu kebalikannya apa? Islam sebagai ilmu. Nah, Islam sebagai ilmu itu namanya ilmu agama Islam. Karakteristiknya apa? Nanti isinya nanti itu ya, minggu depan aja waktunya kita udah. Jadi apa namanya? Cirinya ya lawan dari yang pertama tadi. Satu, tidak bersifat memihak. Berarti bersifat universal. Diakui kebenarannya iya, tetapi kebenarannya adalah relatif, bukan mutlak. Berapa lagi tadi? Tidak bersifat topologis, ya tidak bersifat memihak. Kebenarannya relatif sama benar. Kalau Tuhan itu benarnya mutlak, kalau ini relatif. Kalau ajaran itu produk Tuhan, kalau ini produk siapa? Ilmu itu produk siapa? Manusia. Ini udah mulai kenal lagi produk manusia. Ilmu produk manusia. Berarti di sini apa ada unsur apa lagi? Ilmiah, gitu loh. Anda sudah istilahnya running well itu nanti kalau sudah bikin memetakan, sudah enak itu. Itulah karakteristik penting untuk membedakan Islam sebagai ajaran dan Islam sebagai ilmu. Aduh, mau saya teruskan kok. Capek sekali ya. Kamu nggak ngomong, saya ini yang portal pita saya ini ya. Nah, Islam sebagai ilmu yang nanti akan kita bicarakan ada namanya ilmu agama Islam atau ilmu keislaman. Apa saja ya?
sabar saja, nanti minggu depan nggak apa-apa diperpanjang dengan catatan nanti begini. Diskusi minggu depannya lagi itu saya udah minta ketua kelasnya lah yang pemakalah pertama tentang pengertian apa tempo hari itu, metodologi, pengertian penelitian, apalah itu tujuannya, jenis-jenis dari berbagai aspek. Itu aja lah. Tapi buat makalah. Sudah siapa itu ketua kelasnya sudah siap sebenarnya untuk presentasi minggu depan, tapi ini diundur aja dulu. Konsekuensinya nanti dalam satu diskusi pertemuan yang akan datang ada yang 2 judul. Karena ini mestinya sudah tidak bisa satu-satu, ada yang 2 judul. Sementara karena 14 dikurangi 2 kan 12. Jumlah mahasiswa. Berarti itu ada 2 yang apa? Yang satu sesi 2 judul. Berarti kalau ini nanti masih saya nambah 1 kali lagi sebagai pengantar, berarti yang 3 gitu aja lah ya. Jadi enggak repot itu. Cuman kita mau nambah aja. Kuliah tetap hanya 14 kali, cuman pertemuannya nanti di itu tadi. Jadi satu sesi ada yang 2 judul. Itu 3 kali, pertemuan 3 kali. Nah, sudah ya, ini capek banget ya saya. Ada yang bertanya? Ini karena kamu yang bikin tegang saya ya. Ada yang bertanya? Enggak apa-apa, ini sambil Izin Pak. Kan yang pertama, diskusi pertama saya Pak, untuk yang diskusi kedua membuat proposal penelitian kan Pak? Atau ada yang lain? Nanti saya sabar penjelasannya nanti. Kan kita belum menjelaskan pembidangan ilmu agama Islam. Nanti aja. Setidaknya kamu sendiri, kamu kan ketua kelasnya toh? Nah, kalau kamu ketua kelasnya, pokoknya kamu buat makalah, siapkan nanti setelah saya selesai memberi pengantar. Atau mengantarkan 3 kali ya, desain pengampunya. Udah, berarti masih kamu setengah bulan lagi. Itu diskusi. Kamu yang pertama judulnya itu tadi. Nanti yang kedua, yang ketiga nunggu. Nunggu dari kan hari ini mestinya saya menjelaskan tentang pembidangan ilmu agama Islam, tapi ternyata nggak siap, ini capek ini ya. Besok aja minggu depan saya langsung nanti saya akan pembidangan ilmu agama Islam. Uraian yang pengantar sudah semua ini tadi. Tapi ini tadi sangat kompleks ya, menyangkut pada metodologi kena, Islam studies-nya kena, ya dah. Ini pengantar begini ini nggak ada kalau tidak di UIN Jogja. Gitu. Kamu di IP Gajah Mada, IP UTB, IP UI nggak akan ada kayak gini. Tapi paling ya sifatnya ilmu perpustakaan umum, library science saja itu. Udah ya, jadi sabar. Kamu kalau orang Medan ya innallaha ma'as-sabirin. Sabar sedikit deh. Oh, kamu namanya Amrina ya? Maaf. Betul? Betul, Saya Pak. saya kira ketua kelasnya, maka kamu senyum-senyum sambil ngelirik saya. Oh, nggak ngerti aja kalau sebut nama ketua kelas. Enggak, maaf ini. Saya hanya ancar-ancar ini yang di peta ini. Tapi bener deh kamu. Heavy kok ya? Ini di peta, di layar. Ya bener berarti kamu namanya ketua kelasnya kan? Kadang-kadang, ya udah ini saya di dunia maya. Nanti pada saatnya, siapa tahu sesekali kita ketemu ya, ada luring lah nanti. Biar kita tahu wajah yang sebenarnya gitu. Ini kan wajah dunia maya itu kan cantik-cantik itu ya. Ganteng-ganteng gitu. Nanti kenyataannya belum tentu gitu. Tapi terbayang sudah wajah gitu. Bisa komunikasi. Baik, saya kira ada lagi yang bertanya. Jadi kamu betul nanti diskusi pertama nanti minggu depannya lagi. Besok tidak akan ada pengantar, langsung saya akan sampaikan yang menyangkut masa pengantar itu yang metode kayak tadi enggak. Saya langsung itu pembidangan, terus nanti sasaran penelitian agama, terus kita bawa ke pembuatan makalah. Wujud dari pembuatan makalah, lah itu gambarannya adalah hubungan dengan Islamic Studies.
yang bentuknya nanti proposal gitu loh. Nanti tapi tak saya uraikan dulu Islamic Studies-nya itu gitu loh. Udah ya, saya kira itu dulu. Ketua kelas saya kira formnya disiapkan yang kemarin sudah kita itu tanggal tertentu itu satu sesi 2 judul 3 kali berarti bukan hanya 2 kali, awalnya 2 kali jadi 3 kali berarti kotak yang itu akan lebih membawa itu nanti lebih lebar gitu. Kalau ke kanan kirinya udah pas lagi disiapkan tanggal-tanggalnya. Nah kemudian masing-masing itu sudah nanti mempersiapkan, tapi kita belum menyampaikan tugas apa. Kan saya berasumsi Anda tidak akan semuanya lari ke proposal, rencana proposal tesis kan enggak, tapi proposal penelitian yang Islamic Studies gitu, yang ada sekian bidang itu gitu. Itu pikiran saya begitu. Adapun nanti kamu kok larinya ke proposal, rencana proposal tesismu sambil menyelam minum air, itu urusanmu, bukan urusan saya. Tapi arahnya ada pembuatan proposal. Nanti kita siapkan bagaimana cara bikin proposal ya. Oh iya, jangan lupa baca buku pedoman penulisan tesis yang di situ juga ada proposalnya. Yang di Jogja saya kira bisa lah itu. Atau mungkin sudah di web, nggak ngerti saya itu di pedoman penulisan tesis UIN Sunan Kalijaga ya. Di situ ada juga mengenai bagaimana membuat proposal penelitian gitu loh kira-kira. Tidak terlalu jauh dari itu karena saya kan dulu ikut nyusun itu waktu saya direktur lah. Oke, saya kira cukup ya. Maaf ini saya udah capek ini. Udah jam 3:04, tidak apa-apa. Kita ketemu lagi masih pengantar, kamu nyantai aja. Walaupun kita bikin proposalnya apa, makalah yang bentuknya proposal nanti akan apa gitu. Apakah akan bicara tentang library science ya atau bicara tentang Islamic Studies yang lain, itu nanti aja lah. Masih lama kok itu. Kan masih keselang kamu juga gitu nanti. Untuk diskusi pertama. Jadi longgar banget lah itu. Nah, ini sudah kemana-mana kita ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ini